Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 3 sampai 7 Maret 2025. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti analisa IHSG, kemudian ada beberapa insight, kemudian analisa IHSG lagi, saham-saham menarik seperti menu sore, saham scalping, dan juga saham big akumulasi setiap harinya. Di sini juga saya bagikan kode saham yang menarik setiap harinya, jadi jangan lupa join ke Telegram kita secara gratis. Dan jangan lupa untuk menonton video-video terbaru dari Antek Saham yang sudah diupload di YouTube ya, baik itu yang berbayar maupun yang gratis. Di sini Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi membership premium di Telegram. Jika kalian tertarik, boleh langsung join saja, karena cara join ke premium ini ada dengan 2 cara. Kalian bisa join secara gratis maupun secara berbayar. Untuk syaratnya hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi atau melalui WA, atau hubungi saya melalui Telegram. Untuk benefit yang kalian dapatkan ada 6 ya, yang paling utama, dan masih ada benefit yang lainnya seperti pada layar. Dari sini, kalian akan mendapatkan yang paling utama adalah saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan, dan trading plan ini akan dipandu setiap harinya. Jadi sangat cocok untuk kalian yang pemula, yang ingin atau yang baru join, atau yang baru masuk ke market saham Indonesia. Jadi kalian nggak akan bingung di sana karena akan dipandu setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung hubungi admin atau hubungi saya untuk gabung ke premium dan kita bisa cuan bareng di sana. Nah, di sini juga Antek Saham memberikan pilihannya menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan atau 1.000 per hari. Kalian sudah mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan seperti pada video ini. Kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya yang saya bagikan rutinnya tiap harinya. Kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube dan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham seperti pada video ini. Jadi jika kalian tertarik menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham, kalian klik saja tombol gabung di sebelah tombol subscribe dan selesaikan pembayarannya di sana. Ada 2 level, yang paling lengkap itu di angka 39.900 per bulan. Jadi kalian bisa manfaatkan benefit yang ada di sana. Jika kalian masih kurang paham, hubungi saja admin atau hubungi saya untuk tanya-tanya seputar member premium di Telegram ataupun member di YouTube. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari mengupdate dulu ya, stock pick atau pilihan saham kita di minggu yang lalu yang saya bagikan secara gratis. Yang pertama ada Jasa Marga ya. Nah, di sini memang sayangnya Jasa Marga kita hit stop loss dan memang wajar saja karena memang IHSG turun cukup dalam di 1 minggu terakhir ini. Jadi saya merasa ini wajar dan memang rata-rata saham turun semua ya. Dan di sini kita cut loss sebesar 7% dan memang nggak apa-apa karena sebelumnya juga kita masih banyak yang profit di video-video sebelumnya. Lalu saham yang kedua ada Inco. Dari sini Inco cukup bagus ya, masih bisa bertahan di atas area demand kita. Jadi masih running dan untuk sekarang posisinya di average kita ya di 2910, jadi masih bagus. Untuk Inco di hold selama di atas area demand 2710 sampai 2860. Jadi yang punya posisi pada Inco boleh di hold sesuai dengan trading plan kita, asalkan dia bisa bertahan di atas area demand 2710 sampai 2860. Lalu ke saham yang ketiga ada SMDR yang saya bagikan di minggu yang lalu. Untuk SMDR juga sangat bagus ya, hit target 1 dan sudah profit sebesar di sini 7%. Jadi walaupun kita cut loss di Jasa Marga tapi masih bisa cuan dari SMDR dan setelah hit target pertama dia langsung turun ya. Jadi seharusnya kalian sudah taking profit dari SMDR. Jadi ada 3 saham yang saya rekom secara gratis, kemudian ada 1 taking profit, 1 cut loss, dan 1 masih di area pembelian. Jadi masih netral ya, walaupun memang IHSG turun cukup dalam, tapi pilihan-pilihan saham ini masih bisa dikategorikan bagus. Nah, sekarang kita masuk ke analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan, tanggal 3 sampai tanggal 7 Maret 2025. Kita mulai dari IHSG dulu ya, yang dimana mengalami penurunan cukup signifikan. Boleh kita lihat ya sesuai dengan analisa. Analisa saya pada IHSG di minggu yang lalu seperti ini. Dia akan naik dulu ke area supply, lalu jika tidak mampu di breakout, dia akan turun ke area demand. Dan boleh kita lihat ya, di sini dia drop, bahkan breakdown area demand kita di area 6.500. Dari sini IHSG sebenarnya sudah mencapai area yang kuat kembali ya. Sini jika kita lihat ya, di sini ada sebuah area atau 2 support. Ini support yang pertama yang sudah dihit.
Lalu ada satu support lagi di sini yang belum dihit oleh IHSG. Jadi seharusnya IHSG menurut saya atau secara view saya akan rebound di minggu depan, minimal ke area supply-nya lagi di 6568 sampai 6686. Dan di sini juga jika kita hitung menggunakan Fibonacci retracement, seharusnya boleh kita lihat ya, pas di area 1.618 dan IHSG menandakan rejection-nya di sini di area Fibonacci-nya. Jadi harusnya IHSG akan naik dulu ke area supply, lalu bergerak turun kembali. Jadi view saya untuk IHSG di minggu depan akan rebound dulu. Apalagi jadwal untuk RUPS dari big banks dan pembagian dividennya sudah semakin dekat secara histori ya. Jadi harusnya menjadi sentimen positif pada IHSG. Oke. Jadi harusnya IHSG akan naik dulu ke area supply, lalu turun kembali ke area supportnya. Namun secara volumenya di sini ya, kita lihat ya, asing buangan cukup besar, bahkan terbesar ya dari di sini ya. Di tanggal 30 September buangannya 2,69 triliun dan di hari Jumat kemarin buangan asing 2,90 berapa nih? 2,9 triliun. Jadi harusnya akan ada technical rebound sementara pada IHSG di minggu depan. Oke. Jadi view saya seperti itu. Dia akan dia akan naik dulu ke area supply lalu bergerak turun, atau bisa spike ya. Bisa spike ke area support, hanya spike saja turun sementara lalu langsung bergerak naik ke area supply-nya. Jadi boleh pantau area support dan juga area supply pada IHSG. Sekarang kita masuk ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan. Pilihan saya yang pertama ada CARE atau Metro Healthcare Indonesia ya. Sini sudah saya gambarkan ada sebuah area demand dan memang pergerakan dari CARE ini cukup bagus ya. Masih dalam keadaan uptrend. Boleh kita lihat di sini. Sebelum dia break dari area supply, dia twist dulu, lalu akhirnya break. Dan dia sedang koreksi ya, koreksi ke area demand yang sudah di breakout. Yang tadinya supply setelah di breakout menjadi demand. Jadi dia koreksi ke area tersebut dan ada potensi dia akan bergerak naik. Jadi konfirmasi secara teknikal adalah CARE sedang koreksi ke area demand-nya dan berpotensi melanjutkan kenaikannya. Jika kita lihat secara broker summary-nya, di sini boleh kita lihat ya, memang ada akumulasi ya dari 16 Januari ya di sini. Dari bandarnya hijau tapi asingnya merah ya di sini. Terlihat memang yang beli dari PO, yang buang rata-rata dari asing. 1 minggu terakhir masih sama, masih netral. 2 minggu terakhir masih sama ya. Yang beli dari lokal, sedangkan yang jual dari asing. Tapi volume dari lokal cukup besar ya PO, 4,5 miliar. Jadi harusnya CARE masih akan bergerak naik untuk minggu depan. Dari sini saya buatkan trading plan-nya. Average pembelian di 206, target 1 224 dan stop loss di 188. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 8,74%. Jika target kedua tercapai di 232, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 12,62%. Jadi trading plan pada CARE ini sangat menarik. Di sini saya akan buatkan area pembelian kita. Saya buatkan ini di area demand-nya supaya lebih bagus. Saya buatkan dari angka 199 sampai ke 210. Kalian boleh cicil di area ini. TP1 sesuai chart 224, TP2 juga sama 232 ya. Stop loss 188. Jadi kalian boleh cicil di area pembeliannya di angka 199 sampai 210. View saya pada CARE akan turun dulu ya, turun lagi ke area demand, masuk ke area demand dulu, lalu bergerak naik ke target kita. Jadi kalian cicil saja di area pembeliannya dan jangan all in di satu harga. Lanjut ke saham yang kedua untuk minggu depan ada Akra. Akra di sini cukup bagus ya, sama seperti CARE yang tadi polanya. Break dari area supply lalu dia koreksi ke area demand-nya dan memang di sini wajar saja. Sebelumnya sudah cukup bagus pergerakan dari Akra, tapi karena ada buangan yang cukup besar yang terjadi di hari Jumat, maka di sini dia bergerak turun. Oke, tapi secara teknikal cukup bagus dia keluar dari area konsolidasi dan sudah valid break dari trendline maupun area supply-nya yang menjadi konfirmasi kalau Akra berpotensi melanjutkan kenaikannya di minggu depan. Jika kita lihat dari sisi volumenya ya di sini. Oke, terlihat kalau ada akumulasi ya 2 minggu terakhir ini. 1 minggu terakhir juga masih sama dari KZ. Di hari Jumat ada buangan dari ZP cukup besar ya. Jadi yang buangan di hari Jumat itu yaitu ZP sehingga harga bergerak turun. Tapi secara 1 bulan terakhir masih akumulasi
pada saham Akra. Jadi dengan ini harusnya Akra akan kembali lagi ya on track, akan bergerak naik. Jadi hanya untuk koreksi sebentar saja sehingga nanti bisa bergerak naik. Di sini saya buatkan average pembelian di 1215, target 1 1320, stop loss di 1110. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 8,64%. Jika target sudah tercapai di 1375, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 13,17%. Jadi potensi profit ini sangat menarik atau sangat menggiurkan ya untuk saham Akra di minggu depan atau bahkan sampai 2 minggu ke depan. Dari sini akan saya buatkan trading plan kita atau area pembeliannya. Akan saya buatkan area buy-nya di area demand ya. Sedikit ke bawah sini ya. 1180 sampai 1240. TP-nya sesuai chart 1320, TP2 1375, stop loss 1110. Oke. Jadi kalian boleh cicil di area pembeliannya karena view saya pada Akra masih akan turun ya. Masih akan turun sama seperti karya yang tadi, turun dan masuk ke area demand lalu bergerak naik ke target kita. Intinya selama Akra di atas support trendline ini ya, yang di bawah ini, di atas support trendline, maka pergerakannya akan ke atas. Oke, jadi pantau support trendline yang di sini. Selama pergerakannya di atas dari support trendline pada saham Akra, maka view-nya masih akan bergerak naik. Oke, lanjut ke saham yang ketiga atau yang terakhir ada BRMS. Untuk BRMS boleh kita lihat ya di sini. Pergerakannya bisa dikatakan sedang sideways ya. Saya tarik sebuah area supply dan memang sideways ya. Jika kita katakan pada BRMS ini dengan range area yang cukup besar. Jika kita hitung pergerakan dari demand ke area supply sebesar 30% ya. Jadi jika kalian swing di sini sangat menarik. Setelah BRMS mencapai area demand, kalian buy dan sell di area supply, lalu tunggu lagi di area demand dan sell lagi di area supply, kalian sudah profit bisa di angka 60%. Dan sini menurut saya BRMS akan kembali ya, turun ke area demand-nya dan bergerak naik kembali ke area supply-nya. Ini menjadi alasan saya kenapa saya membagikan BRMS untuk kalian dan semoga memang tertahan ya pergerakan dari BRMS ini, tertahan di area demand dan tidak di breakdown. Jadi view saya pada BRMS sama seperti historinya di sini ya. Dia akan mantul lagi di area demand. Jadi dia akan turun dulu ya. Jadi dia akan turun dulu, kita menunggu di area demand. Lalu setelah mencapai demand, dia akan bergerak naik lagi ke area supply-nya atau minimal ke target kita di sini. Oke. Jadi view saya seperti itu. Dan jika kita lihat secara volumenya pada BRMS, oke, secara broker summary 1 bulan terakhir sangat bagus ya. LG Akum dengan 197 miliar, BK juga 182 miliar, RF 96 miliar. Jadi harusnya di sini ada akumulasi yang cukup besar yang terjadi pada BRMS. Kita cek 1 minggu terakhir ya. Di hari Jumat dulu. Oke, di hari Jumat ada distribusi memang ya di sini. LG-nya agak kelihatan. 1 minggu terakhir masih sama di sini. Oke, LG masuk, RF masuk. Buangan dari AKM yang cukup besar ya. Di 1 minggu terakhir. Dan volume dari LG ini baru kelihatan dari 2 minggu terakhir. Dan memang sepertinya masuk di sini ya. Di tanggal 20 Februari yang ada bar volume yang sangat besar di sini. Jadi harusnya BRMS masih sangat berpotensi untuk bergerak naik. Jadi secara broker summary-nya masih bagus. Di beberapa hari terakhir ini memang ada distribusi, jadi dia akan turun dulu ya, mendukung pergerakan kita. Jadi akan turun dulu ke area demand. Lalu setelah mencapai demand, jika ada rejection, maka dia akan bergerak naik kembali. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 338. Target 1 di 374 dan stop loss di 304. Dengan ini kita akan mendapatkan ratio 1,06 banding 1, potensi profit 10,65%, sedangkan potensi loss di angka 10,06%. Potensi profitnya lebih besar ya. Jika target kedua tercapai di 394, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 16,57%. Jadi risk reward ratio pada BRMS ini sangat menarik. Tapi saya sarankan kalian harus menunggu candle reject ya, minimal 1 candle bullish di daily di area demand seperti ini. Ada candle bullish di area demand baru kalian boleh beli. Seperti ini juga ada candle bullish di area demand baru kalian boleh beli untuk BRMS ini. Oke. Untuk area pembeliannya akan saya buatkan di area demand ya, karena memang area ini yang paling ideal untuk melakukan pembelian pada BRMS. 326 sampai 350. Range-nya cukup besar ya, jadi kalian cicil saja di area tersebut. TP-nya sesuai chart 374, 394,
stop lossnya 304. Oke. Jadi yang ingin entry pada BNMS harus bersabar dulu, tunggu dia turun ke area demand, lalu tunggu juga rejection. Adanya rejection di area demand, baru kalian boleh entry menggunakan trading plan kita di sini. Oke? Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium, manfaatkan join secara gratis supaya kita bisa cuan bareng di sana. Sekian dari saya, terima kasih.